wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzah Yuni selaku Kepala Sekolah SD Plus Rahmat. Yang kami hormati Ustadz John selaku narasumber dalam acara hari ini. Ustadz Tada tim jenjang kelas 4 yang kami banggakan, serta ayah bunda peserta sosialisasi yang dirahmati oleh Allah. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat hadir dan bersama-sama menimba ilmu meskipun dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya dan beliau juga lah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saya Ustadzah Nika mewakili Ustadzah Fitri untuk menjadi moderator. Mohon maaf, beliau ada uzur karena ayahnya sedang sakit, di opname di rumah sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Tidak panjang lebar, ayah bunda. Baik, untuk susunan acara sosialisasi pagi ini, adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk kedua sambutan, ketiga pemaparan materi, dan keempat tanya jawab, serta terakhir adalah penutup. Marilah ayah bunda kita buka acara sosialisasi pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda, semoga apa yang menjadi niatan kita pagi ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ustadzah Yuni selaku Kepala Sekolah SD Plus Rahmat, sekaligus membuka acara sosialisasi hari ini. Kepada Yuni kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Nika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sahih wa yasir mata asar. Yang saya hormati ayah bunda yang berkenan hadir mengikuti virtual meeting pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman ustadz-ustadzah jenjang kelas 4. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah ayah bunda, ustadz-ustadzah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih bisa bertemu meskipun pada virtual meeting, tidak secara langsung. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar Ananda di rumah? Mudah-mudahan kita semuanya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Taala. Nggih. Jadi
dalam masa pandemi ini ya Bunda, yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir, kita masih terus senantiasa untuk mengawal dan mendampingi putra-putri kita. Alhamdulillah program-program sekolah juga senantiasa terus kita upayakan untuk jalan dengan segala keterbatasannya ya Bunda. Seperti hari ini yang kami selenggarakan, kita hari ini akan mensosialisasikan AKM ya Bunda. Jadi nanti apa itu AKM, nanti insya Allah Ustadz John akan mengupas tuntas. Jadi tahun depan Ayah Bunda mungkin ada beberapa perubahan untuk pembelajaran putra-putri kita. Jadi ke depan putra-putri kita yang hari ini di kelas 4, tahun depan insya Allah di kelas 5, mereka akan mengikuti yang namanya AN atau Asesmen Nasional. Asesmen Nasional ini terdiri dari AKM Literasi dan AKM Numerasi. Nah, hari ini kami akan mensosialisasikan, karena bagaimanapun juga jika kami tidak mempersiapkan, meskipun dari pemerintah menyampaikan bahwa nantinya asesmen nasional itu tidak untuk menilai per individu siswa, tetapi lebih kepada untuk mengukur mutu pendidikan yang ada di lembaga. Tetapi kami tetap berkewajiban untuk menyampaikan kepada Ayah Bunda, sehingga kita, anak-anak kita semuanya bisa mempersiapkan adanya asesmen nasional ini dengan baik. Dan nantinya juga sekolah sudah mempersiapkan adanya buku Ayah Bunda yang akan segera kami bagikan kepada anak-anak kita untuk persiapan menghadapi asesmen nasional ini. Jadi seperti itu Ayah Bunda. Hari ini saya sangat berharap sekali nanti semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Apabila ada hal-hal yang kurang mungkin belum dipahami, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada narasumber, atau mungkin nantinya kepada Ustadz Ustadzah jika pertemuan hari ini mungkin belum bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan dari Ayah Bunda. Jadi mungkin itu Ayah Bunda, saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti secara jelas Ustadz John sebagai narasumber kita hari ini akan menjelaskan. Jadi asesmen nasional itu apa, tujuannya apa, AKM itu apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita, apa yang harus dipersiapkan oleh Ayah Bunda, karena nantinya ke depannya untuk asesmen nasional ini sebenarnya tidak semua siswa Ayah Bunda yang mengikuti, hanya beberapa yang memang sudah kita tidak menunjuk, tetapi memang sudah ada data yang diambil secara acak. Dan nanti tidak hanya anak-anak kita, juga Ustadz Ustadzah, kemudian juga kepala sekolah juga di asesmen juga. Mungkin itu Ayah Bunda yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kerawan panjenengan. Panjenengan sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Juga terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang selama ini dengan sabar sudah mendampingi anak program-program sekolah, karena kami sangat menyadari bahwa semua yang kami rencanakan, kami programkan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan Ayah Bunda sekalian. Baik, mungkin aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sukses ke depannya, kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih, saya akhiri, sekaligus saya buka acara hari ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir dan panjenengan bisa mengikuti
sampai akhir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas dan yang telah diberikan kita yang luar biasa, yaitu Ustadz John. Beliau senior kami yang banyak sekali. Kami persilahkan Ustadz John untuk pemaparan materinya. Terima kasih. Baik, Ustadzah Nikah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua bisa bertemu bertatap muka di dunia maya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga panjenengan semua beserta keluarga, ananda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hari ini nanti acara sosialisasi AKM berjalan dengan lancar. Nanti info terbaru, info terupdate bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk memulai paparan ini, mohon izin saya akan memulai dengan ini, Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Ada ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedang kalian diciptakan untuk zaman kalian. Nah, Bapak Ibu, tentu saat ini sangat berbeda dengan pada zaman kita dahulu, sewaktu kecil. Ya. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, mainannya saja sudah jauh berbeda. Oke, mainannya jauh berbeda. Tidak ada yang main jarang ya, atau bahkan tidak ada yang main kelereng, main karet dan seterusnya. Sehari-hari mereka hanya memegang HP ya, kayaknya HP atau laptop ya, atau mungkin yang lain ya, yang berbau IT. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang tua untuk membekali anak-anak kita untuk siap bersaing, berkontribusi di masyarakat untuk saat ini. Ya, karena sangat berbeda sekali. Zamannya berbeda, maka tuntutannya akan juga berbeda. Oke, baik Bapak Ibu, semoga belajar untuk semua dan untuk kami yang sebagai orang tua sekaligus sebagai guru. Oke. Bapak Ibu, saat ini yang sangat diperlukan adalah ada kecakapan hidup abad 21 namanya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita bekali ke anak-anak. Ya, tadi zamannya sekarang zamannya ini. Apa saja itu? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Nah, ini kita yang harus membelajarkan, menyiapkan anak-anak kita supaya bisa melalui hidup ini, kehidupan ini dengan baik dan nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua, yaitu kecakapan menggunakan teknologi informasi atau dalam bidang IT. Alhamdulillah, kalau di Rahmat, insya Allah sekolah pun juga memfasilitasi, dan saya yakin di rumah Bapak Ibu juga cukup memfasilitasi. 3 adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ini yang paling penting. Nah, lalu apa prasyarat untuk ketiganya ini, untuk kesemua ini, apa yang perlu disiapkan atau syarat dasar, syarat utama untuk bisa mencapai ketiganya ini, yaitu kemampuan literasi. Nah, seperti kita tahu, kalau Bapak Ibu pernah baca hasil PISA itu ya, itu penilaian
internasional gitu ya, penilaian secara internasional di negara-negara di seluruh dunia. Di beberapa 10 sampai 15 tahun terakhir itu Indonesia masih stagnan, posisinya di bawah, nomor 1 tapi dari bawah. Sempat naik sampai peringkat 13 tapi juga dari bawah. Nah, saat ini juga masih terbawah. Nah, untuk itu para pengambil kebijakan, dalam hal ini Mendikbud, Mas Menteri yang baru, mengambil beberapa langkah kebijakan. Yaitu yang pertama adalah asesmen nasional. Sebuah reformasi asesmen untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Jadi di sini, ya, clue-nya ada di peningkatan mutu pembelajaran. Jadi mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa atau murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, ini nanti bisa dicapai dengan 3 hal. Ya, salah satunya AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mohon izin untuk meneruskan. Jadi gambarannya itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dari asesmen ini nanti diolah, kemudian laporannya itu ada bisa memberikan informasi, yang kemudian dari informasi ini nanti dievaluasi, kemudian dilakukan analisis dan dilakukan perbaikan-perbaikan ya di proses belajar mengajarnya. Nah, dari situ kalau proses belajar mengajarnya sudah baik, maka sudah otomatis muaranya nanti adalah hasil belajar murid menjadi baik. Begitu. Jadi alur pemikirannya itu seperti ini. Jadi mulai dari asesmen ini, yang ini memuat 3 nanti. Jadi untuk mencapai ini nanti ada 3. Kemudian setelah itu dilaksanakan akan didapatkan sebuah informasi yang kemudian itu dijadikan rujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, setelah kualitas pembelajaran menjadi baik, proses belajar mengajar sudah baik, maka otomatis sesuai harapan kita hasil belajar juga akan menjadi baik. Jadi alur berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Memang ini rancu gitu. Jadi ketika Mas Menteri merilis informasi ini, kebetulan juga memang ada prolognya seolah-olah ini adalah pengganti ujian nasional begitu. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, asesmen nasional ini adalah bukan pengganti ujian nasional. Jadi kalau asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif seperti UN. Kalau UN kan hanya kognitif ya, namun juga karakter dan iklim belajar. Jadi di sini, clue-nya di sini nanti. Nah, lalu sebenarnya apa perbedaan UN dengan AKM atau tadi AN gitu ya, asesmen nasional. Yang pertama, Bapak Ibu, di jenjang penilaian kalau UN itu mulai dari SMP sampai SMK, SMA, MA dan SMK, jenjang menengah begitu. SD belum ya. Tapi kalau AKM dan survei karakter SK itu semua dari pendidikan dasar dan menengah. Jadi mulai dari jenjang SD sederajat sampai SMA sederajat. Kemudian kalau UN itu subjeknya itu adalah siswa di level akhir. Kalau SD ya kelas 6. Kalau SMP ya kelas 3 atau kelas 9 dan seterusnya. Tapi kalau AKM ini beda, yaitu diperuntukkan kepada siswa di kelas 5. Kalau SMP ya kelas 8, SMA SMP kelas 9. Ini opsional ya. Opsional itu nanti tergantung kebijakan sekolah atau daerah di situ atau dinas pendidikan di daerah tersebut. Mengikuti AKM nanti ada kelas 5, kemudian SMP kelas
dan SMP. Lalu untuk yang kelas 9 dan kelas 12 ini opsional, tergantung sekolah penyelenggara dan dinas pendidikan di daerah tersebut. Gitu. Kalau UN ini seluruh siswa. Kalau AKM ini hanya sampel nanti. Jadi sampel, tidak semua. Untuk yang UN itu Higstick. Higstick itu apa namanya? Taruhannya tinggi begitu. Jadi konsekuensinya penting. Kalau siswa misalkan nilainya jelek, maka dia akan frustasi secara pribadi. Beda dengan AKM, low stake. Ya, jadi kalau ke siswa ini low stake, kenapa? Karena yang diukur adalah bukan pribadinya, tapi sekolah. Ya, pembelajaran di sekolah itu. Begitu. Bedanya di situ. Kalau ini tadi UN itu personal, ya, untuk siswa individu. Jadi kalau dia merasa nilainya jelek, maka dia akan bisa jadi frustasi dan seterusnya. Kemudian model soal, kalau di UN itu hanya PG, kemudian ada isian singkat begitu. Tapi kalau di AKM nanti ada beberapa model soal, nanti akan ditunjukkan di akhir. Setelah itu pelaksanaan, kalau UN itu ada 4 hari, nanti kalau AKM itu cukup 2 hari, dengan desain nanti ada literasi membaca, literasi matematika, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian moda pelaksanaan kalau di UN itu semi online. Tapi kalau di AKM itu full online. Kecuali untuk daerah tertentu begitu, untuk wilayah tertentu yang memang jaringan internet kurang support begitu. Kemudian model penilaian, bedanya metode penilaiannya kalau UN dulu pakai CBT. CBT itu bedanya begini, kalau CBT itu tiap anak bisa langsung melihat atau bisa melihat soal nomor 1 sampai terakhir. Katakanlah matematika begitu ya, atau ya matematika saat 1 sampai 40 begitu, 40 nomor. Maka siswa bisa melihat nomor-nomor tersebut semuanya, bisa nanti ditampilkan semuanya sampai ketika sudah diklik-klik sampai terakhir. Dan bisa jadi ada soal yang sama, hanya nomornya yang diacak, biasanya begitu. Itu kalau CBT. Tapi kalau yang nanti AKM ini sangat beda Bapak Ibu. Jadi modelnya CAT. Ya, modelnya CAT. Jadi ada tingkatan atau tahapannya. Jadi nanti tiap paket soal itu ada 3 stick namanya, atau 3 tingkatan yang berbeda. Dari nanti mudah, kemudian agak susah, kemudian susah begitu, levelnya hot gitu. Nah, misalkan nanti jadi anak tidak bisa langsung melihat keseluruhan soal. Misalkan si A mengerjakan nomor tertentu, ternyata dia salah. Maka di nomor berikutnya dia akan diberikan soal yang levelnya lebih rendah. Begitu. Tapi ketika si A tadi, misalkan dia menjawab soal tersebut benar, maka di soal berikutnya dia akan diberikan soal yang lebih hot. Jadi levelnya lebih tinggi. Nah, begitu bedanya Bapak Ibu. Jadi dan soalnya tidak sama, tiap anak nanti tidak sama. Jadi tergantung, benar-benar tergantung kemampuan anak. Jadi kalau misalkan si A dengan si B begitu duduk berdampingan, kalau si BT ini masih bisa contek-contekan karena soalnya pasti ada yang sama, cuman dibalik nomornya, diacak nomornya begitu, random begitu ya. Tapi kalau yang ini tidak, begitu si A ini bisa jawab benar, maka dia akan diberi soal dengan level yang di atasnya. Jadi bedanya di situ. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, instrumennya itu ada 3 untuk mencapai apa yang tujuan dari asesmen nasional tadi. Yang pertama adalah AKM nasional, ini yang secara nasional. Itu mengukur literasi membaca dan numerasi. Inilah yang menjadi dasar tadi untuk bisa atau mampu mencapai kecakapan hidup abad 21. Lalu nanti yang dijadikan
objek itu adalah siswa. Hanya siswa saja, guru tidak, kepala sekolah tidak. Nah, untuk apa? Kalau AKM ini adalah untuk mengukur hasil belajar kognitif. Nah, dari sini pun ini sudah beda dengan UN ya. Sebenarnya dari sini sudah beda. Meskipun sama-sama kognitif, tapi levelnya jauh berbeda. Oke, nanti seperti apa bedanya? Nanti insya Allah di akhir-akhir akan sedikit saya tunjukkan. Yang kedua adalah survei karakter, yaitu untuk mengukur sikap, nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Ya, sebenarnya ada profil karakter siswa yang Pancasila gitu ya, karakter Pancasila gitu ya. Nanti akan saya tuliskan di, insya Allah nanti info-info update tentang AKM atau asesmen nasional akan saya update di website sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih komplit di sana. Nah, survei karakter ini juga siswa. Ya, jadi objeknya nanti siswa yang di adalah siswa. Untuk apa? Untuk mengetahui hasil belajar sosial ekonomi emosional dari begitu. Yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, yaitu untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun suatu sekolah. Nah, nanti ada siswa, ada guru, juga kepala sekolah. Jadi mengisi surveinya. Ini untuk apa? Yaitu untuk menilai atau mendapatkan informasi terkait karakteristik dari input dan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, dari ketiga informasi inilah nanti yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Jadi alurnya seperti komponen literasi membaca dan numerasi. Jadi untuk AKM sendiri Bapak Ibu ini ada dua bagian. Yang pertama adalah literasi membaca, yang kedua adalah numerasi atau literasi matematika. Nah, nanti tidak hanya di segi kognitifnya yang dinilai, tapi ada konten proses konteks seperti apa nih Ibu nanti kalau sudah melihat model soalnya nanti pasti akan sangat berbeda dan sangat merasakan oh memang ini jauh baik gitu ya kayaknya. Nanti Bapak Ibu di bagian akhir akan kami tunjukkan. Di konten nanti pada literasi membaca itu siswa bisa mengambil informasi dari sebuah teks kalau untuk yang baca ya. Jadi nanti akan banyak bacaan ya, mungkin soalnya nanti akan sangat panjang-panjang. Ya, biasanya kalau dulu mohon maaf di UN itu soalnya 1 lembar begitu ya. Tapi saya hanya optionnya paling jawabannya nanti ya di akhir itu ya di akhir bacaan. Jadi kalau harus nekat membaca 1 lembar bacaan ternyata jawabannya hanya clue gitu. Nah, kali ini memang tidak teks bacaan bisa jadi siswa itu di sini bisa menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi bahkan bisa merefleksi. Nah, jadi nanti tidak hanya kalau UN mungkin hanya sebatas ini ya. Baca paling kemudian terus menemukan apa ide pokok dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau yang ini nanti beda Bapak. Jadi siswa itu bisa menemukan bahkan endingnya bisa merefleksi. Ini yang biasanya jadi susah. Seperti apa pengalaman yang siswa alert dengan teks tersebut begitu. Jadi bisa memberikan tanggapan dari sebuah teks itu. Nanti ada teks informasi dan ada teks fiksi juga. Jadi yang fiksi ini yang nanti bisa jadi panjang. Kemudian di segi konteks nanti ada persona, sosial budaya, dan saintifik. Kalau matematika, kalau numerasi, literasi matematika,
Nanti di konten itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Ini juga kalau di literasi matematika atau numerasi itu siswa tidak hanya paham begitu, tidak hanya paham sampai bisa tahu rumusnya terus bisa ngerjakan. Tidak sebatas itu. Nah, tapi bisa nanti aplikasinya seperti apa. Jadi penerapan dan ini benar-benar melatih penalaran begitu. Kurang lebih seperti soal olimpiade, tapi tidak, jangan bayangkan nanti berarti sangat sulit ya. Jadi tidak, sebenarnya semuanya bisa dipelajari nanti. Tapi alur berpikirnya nanti kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini jenis-jenis AKM dan lini masa atau schedule pelaksanaan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, jadi nanti jenis AKM itu ada AKM nasional, yang itu nanti tadi untuk kelas 5 untuk SD, kelas 8 SMP, dan 11 SMA. Kenapa kok di tengah, kok tidak di akhir begitu ya, tidak di kelas 6, kelas berapa, kelas 9, kelas 12 gitu ya. Karena ini tadi kan tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan atau kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Kalau dia diberikan di kelas akhir, misalkan SD kelas 6 begitu, nah setelah itu kan dia lulus, maka dia tidak bisa merasa apa sih perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, begitu. Nah, jadi yang pertama ada AKM nasional untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah, bukan personal atau individu siswa. Ini administrasinya terstandar, jadi semuanya bareng. Semua sekolah ya, semua sekolah nanti bareng. Jenjang pendidikan dasar menengah itu bareng. Kemudian yang kedua ada AKM kelas atau ini untuk SD sampai akhir SMA. Yang ini untuk mengukur hasil belajar siswa. Jadi semua kelas. Kalau SD ya mulai kelas 1, 2, 3, 4, 6 gitu. Nah, ini administrasinya tidak standar. Ya, jadi nanti tergantung kebijakan sekolah atau dinas pendidikan begitu. Kemudian yang ketiga, ini AKM sertifikasi, ini khusus untuk SMA kelas 12. Dan ini apakah harus? Tidak, nanti juga tergantung perkembangan diskusi yang mungkin saat ini sedang berjalan. Apakah nanti yang jelas info sampai sekarang untuk ini juga masih opsional. Jadi tergantung sekolah tertentu apakah mau mengadakan ini atau tidak gitu. Makanya di sini nanti perlu menunggu kebijakan yang sekarang, jadi lebih menunggu untuk SMA ini. Kemudian adalah lini masa, nanti schedule-nya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini mulai 2020 lalu nih sudah digodok, sudah disiapkan seperti ini. Nah ini untuk kelas 12 untuk yang SD, nah di posisi ini Bapak Ibu. Minggu pertama bulan Agustus 2021. Nah, ini untuk AKM nasional, SK, survei karakter, dan SLB. Untuk kelas 5 itu dijadwalkan minggu pertama bulan Agustus 2021. Nah, makanya inilah kenapa sekolah memfasilitasi untuk diadakan sosialisasi ini. Mungkin ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi alhamdulillahirobbilalamin hanya Rahmat ini mungkin yang perdana ya, terutama untuk SD ya. Kalau mungkin jenjang pendidikan lain sudah ya, karena timelinenya kan beda ya. Kemudian dirilis hasilnya. Jadi tadi penilaiannya di sini minggu pertama Agustus, kemudian dirilis hasilnya bulan Oktober 2021 gitu. Nah, makanya mengapa kok ini Bapak Ibu kami mengundang, karena pada saat bulan ini Ananda semua kan sudah kelas 5 dan ini baru naik begitu. Makanya nanti
supaya tidak apa istilahnya, tidak gendandapan gitu ya. Jadi sudah ada info awal, kemudian nanti bagaimana sih teknis untuk pendampingan dalam menyiapkan AKM ini. Gitu ya. Jadi diinfo lebih awal supaya lebih siap begitu intinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu kurang lebih desainnya untuk saat ini ya. Untuk saat ini desain awal itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini begitu ya. Kan tadi ada 2 hari pelaksanaan ya, penilaian itu, asesmennya. Di hari pertama nanti konsepnya tes literasi. Ya, itu kurang lebih 70 menit. Kemudian tes kedua itu juga 75 menit. Nah, kalau tidak salah 30 nomor nanti. Di hari pertama tadi tes literasi membaca dengan survei karakter kurang lebih 20 menit. Kemudian di hari kedua tes numerasi dan SLB, survei lingkungan belajar. Perlu kami tegaskan lagi Bapak Ibu bahwa ini nanti apakah semua kelas 4 yang saat ini yang nanti akan naik kelas 5 itu mengikuti semua? Tidak ya, tadi sudah disampaikan Ustazah Yuni di awal bahwa nanti adalah modelnya random dan itu penentuannya langsung dari pusat ya. Kita tidak bisa request misalkan si A nanti diikutkan. Jadi sudah disetting gurunya begitu tidak bisa. Tapi adalah random yang nanti itu penentuannya dari pusat. Sudah ditentukan dari pusat. Terus apakah nanti misalkan nanti berkembang misalkan si A tidak bisa karena sesuatu hal dan seterusnya itu sudah ada teknisnya. Nah, tapi nanti itu untuk sekolah ya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya harus siap. Semuanya harus siap karena kita tidak tahu nanti siapa yang dijadikan sampel untuk AKM yang perdana ini. Okay. Nah, ini model soalnya, Bapak Ibu, kalau di UN yang kemarin tuh yang ujian sekolah ya, kalau untuk SD itu sudah ada PG dan isian singkat begitu. Tapi kalau AKM nanti modelnya itu ada 6 jenis ini Bapak Ibu. Ada pilihan ganda yang ini hanya satu jawaban yang benar. Kemudian ada pilihan ganda bisa jadi jawaban benarnya lebih dari satu. Ya. Kemudian ada menjodohkan, tinggal narik garis begitu ya, karena nanti kan ini online. Kemudian ada isian singkat dan yang terakhir ada uraian. Nah, jadi dari sini sudah sangat jelas perbedaannya. Jadi, nah ini lebih gamblang nanti seperti ini Bapak Ibu, model contoh soalnya untuk yang literasi. Untuk yang literasi, jadi bisa jadi nanti teksnya itu berupa teks informasi atau teks fiksi, ya, atau teks fiksi. Seperti ini teks fiksi. Nah, kalau anak tidak dibiasakan suka membaca sejak awal, maka biasanya wis males, soal kok dawa itu sudah malas. Biasanya sih. Kalau zaman dulu paling di sini nanti pertanyaannya kira-kira apa judul yang cocok begitu atau ide pokok paragraf pertama dan seterusnya begitu. Tapi kalau di HKM ini sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Bapak Ibu bisa perhatikan nanti model pertanyaannya seperti ini. Kalau di HKM itu juga nanti di tampilan soal itu dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang itu bisa memudahkan siswa untuk untuk memahami suatu bacaan. Kemudian ada stimulusnya ya untuk kalau di sini ini bisa kira-kira bisa terbaca ya di screen Bapak Ibu ya, atau mungkin terlalu kecil ya. Nanti ya agak jelas terus.
agak jelas nggih, tapi nggih enggak apa-apa, paling enggak nanti modelnya seperti inilah kurang lebih. Jadi ada bacaan yang itu bisa jadi informatif begitu atau memang fiksi ya modelnya. Seperti ini fiksi dan nanti model pertanyaannya tuh seperti ini. Panjang-panjang juga nggih. Nah, jadi anak-anak benar-benar tidak hanya sebatas membaca kemudian menemukan apa sih ide pokok dan seterusnya, tapi benar-benar memahami apa sih sebenarnya konten dari sini gitu ya. Terus nanti ada stimulusnya di situ untuk menilai, selain untuk menilai kompetensinya juga bisa menginspirasi ya. Kalau dari soal ini kenapa kok mana ya ada ini ketika ditampar tadi dia menulis di atas pasir ya ketika ditampar temannya, tapi ketika ditolong teman yang sama yang tadi menampar dia menuliskan di batu. Nah ini sebuah renungan bahwa siswa nanti bisa enggak ya untuk menangkap maksud dari bacaan ini gitu ya. Kemudian di sini juga nanti ada refleksinya, ini yang paling penting. Nah, kalau model soal numerasi, nah ada gambar ilustrasi. Nah ini lebih aplikatif begitu Bapak Ibu, lebih dekat dengan kehidupan nyata begitu maksudnya. Jadi tidak sebatas konsep tahu rumus isok garap gitu ya. Gak tahu rumus ya berarti mentok, berarti diawur begitu ya. Tapi kalau di soal AKM ini lebih didekatkan ke real, ke dunia nyata begitu maksudnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini kan dalam kehidupan sehari-hari Bu ya. Ini jelas sekali. Nah, jadi penerapan begitu maksudnya. Dari sini siswa diharapkan bisa memahami apa sih maksud dari soal itu, kemudian bagaimana langkah-langkahnya. Misalkan dia berada di posisinya Fitri ini, maka apa yang dilakukan ya gitu. Jadi lebih didekatkan ke kehidupan yang real gitu di dunia nyata begitu. Jadi model soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang ini kan sudah hot ya kalau zaman sekarang. Ya, jadi juga diminta coretannya. Beda dengan kalau hanya pilihan ganda begitu, bisa dicapcuk begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, setelah tadi proses AKM dijalani, maka bagaimana sih hasil pelaporan dari AKM? Kalau yang ini sebenarnya untuk sekolah nih Bapak Ibu, untuk guru atau sekolah. Jadi tapi Bapak Ibu perlu tahu sekali lagi bahwa AKM ini bukan penilaian personal gitu, individu siswa, tetapi ini lebih cenderung ke mutu satuan pendidikan atau sekolah. Jadi nanti dari hasil AKM itu tidak muncul seperti penilaian yang sekarang ini Bapak Ibu, tetapi modelnya seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Pertama perlu intervensi khusus. Berarti siswa tadi pada literasi membaca belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Jadi hasilnya begitu rinci begini. Jadi dikelompokkan berdasarkan empat kategori ini. Kemudian dikatakan dasar tingkat kompetensinya itu ketika murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Jadi ini sudah di atasnya ini sedikit. Kemudian cakap ya. Dan mahir. Nah, ini yang istilahnya paling bagus begitu ya. Istilahnya paling bagus. Matematika juga begitu. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu hanya sebagai pengetahuan saja bahwa nanti itu modelnya seperti ini hasil dari AKM. Jadi sangat berbeda dengan asesmen yang saat ini dilakukan di sekolah.
Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang yang bisa kami sampaikan, mungkin hanya sekilas, nanti untuk detailnya akan saya update karena ini masih berkembang. Paling tidak ini ada info awal yang kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk bisa menyiapkan nanti kira-kira seperti apa sih asesmen nasional dan AKM itu seperti itu. Supaya nanti tidak ketika naik kelas 5, tahu-tahu di awal Juli naik kelas 5, terus kemudian Agustus sudah ada AKM. Nah, paling tidak saat ini Bapak Ibu semua sudah sedikit ada gambaran, kemudian paling tidak bisa menyiapkan. Bagaimana cara menyiapkan? Apakah kira-kira perlu dimasukkan bimbel atau pendampingan khusus begitu, Us? Nah, kalau menurut Mas Menteri, saya mengutip sedikit dari yang disampaikan beliau di webinar, ya, itu tidak perlu atau tergantung kondisi siswa. Tapi prinsipnya tidak perlu. Kenapa? Karena pertama tadi bahwa AKM itu tidak menilai individu siswa, tetapi yang dinilai adalah sekolah. Jadi mutu sekolah begitu. Yang kedua, model soalnya beda AKM itu. Beda dengan asesmen yang saat ini, yaitu misalkan kalau saat ini kan bisa di-drill ya, bisa di-drill dengan soal-soal latihan. Oh, nanti model soal tuh seperti ini, paling kurang lebih seperti ini. Di-drill soal-soal. Nah, tapi model AKM, soal AKM itu berbeda sehingga tidak bisa di-drill seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan apa? Yang pertama, Bapak Ibu, sediakan referensi sebanyak-banyaknya atau paling tidak motivasi supaya anak untuk suka membaca itu dulu. Itu di paling awal, di tahap awal suka membaca. Bagaimana caranya? Bisa jadi dibuatkan schedule jadwal harian begitu, kemudian ada tagihan begitu, ada resumnya dan seterusnya. Untuk teknis nanti saya rasa Bapak Ibu punya trik yang mungkin lebih pas diterapkan ke putra-putrinya. Nah, di sini sekolah juga alhamdulillah sudah memfasilitasi, tadi sudah disampaikan Ustazah Yuni, alhamdulillah sudah disiapkan buku suplemen ya, buku suplemen khusus untuk AKM ini sudah dibelikan untuk insya Allah untuk semua murid. Nanti pengambilannya nunggu jadwal dari sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali nanti ada sesi diskusi, silahkan nanti ditanyakan. Kalau saya bisa langsung menjawab, saya jawab di sini. Kalau tidak bisa nanti akan menjadi PR dan bisa kami diskusikan di tingkat sekolah atau nanti di tingkat yang lebih tinggi gitu. Baik, Ustazah Nika, Ustazah Yuni, Bapak Ibu semua, mungkin saya cukupkan dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sangat gamblang, J. Ayah Bunda, tadi pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz John. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan 3 penanya terlebih dahulu bisa menanyakan secara live. Tapi sebelumnya aturannya monggo saged mengeklik gambar raise hand J untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi 3 penanya pertama. Ataupun Ayah Bunda saged menuliskan di kolom chat J. Apabila tidak ingin lewat live, bisa menanyakan lewat chat, di kolom chat. Ada tombol ada gambar itu chat, jadi bisa diklik di halaman tersebut. Baik, Inje, kami persilahkan untuk Ayah Bunda
yang ingin menanyakan secara live. Secara live, J. Mungkin sangat gamblang sekali, J, Ayah Bunda. Tadi yang dijelaskan oleh Ustadz John. J. Inje, baik, kami persilahkan untuk ayahanda dari Mas Hilbram Basit Putra, J. Kemudian untuk yang penanya kedua, Alivia dari orang tua dari Alivia Orsita Devi. Inje, ada 2 penanya. Inje, Ayah Bunda menikah secara live, J. J, kami persilahkan untuk orang tua Mas Hilbram Basit Putra. J, kami persilahkan. J, monggo. Monggo, Ayah Bunda Mas Hilbram. Oh, J, belum dibuka untuk mic-nya, J. Nah, J. Mungkin kameranya saged di-on kan, J. Ya sudah. Oh, J, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang program yang bagus, yang memang ternyata sebetulnya sudah pernah dilaksanakan, terutama di soal-soal PCOK. Cuma harus sebelum itu apakah tidak diadakan semacam sistem untuk supaya anak-anak dia punya hobi membaca, yang dulu sering saya ungkapkan. Itu yang harusnya ada teknik dari pihak sekolah, di mana walaupun saat online ini anak-anak diberi tugas untuk membaca, dan ini mohon maaf ya, saya perhatikan banyak siswa yang pasif. Artinya pasif, dia tidak membaca, banyakan kepada ustadz atau ustadzatnya, yang akhirnya anak-anak hanya mendengar. Gimana kalau itu anak-anak sekali-sekali untuk supaya membaca secara bergiliran, sehingga setelah membaca kita tanyakan apa maksud dari bacaan itu. Itu suatu latihan secara tidak langsung. Sekarang ini kan dia hanya menerima, habis itu dia pergi gitu. Ya, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji, Ustadz, dijawab langsung atau dikumpulkan dulu ya pertanyaannya? Dikumpulkan dulu aja, Ustadz. Yang berikutnya. Oh, Inji. Yes. Silakan untuk berikutnya dari Bunda Alivia Orsita Devi. Yes, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sama Bapak tadi sebenarnya. Jadi kira-kira apa yang akan sekolah rencanakan untuk mendukung program AKM ini dengan kondisi pandemi seperti ini gitu loh, Us. Jadi dengan pandemi seperti ini anak-anak kan cenderung agak malas, agak HP untuk membaca, untuk begitu. Jadi mungkin nanti diharapkan dari sekolah tuh banyak dorongannya untuk mendorong anak-anak untuk lebih rajin gitu. Ije, terima kasih. Bunda. ada lagi. Baik, ada lagi penanya berikutnya dari bundanya Mbak Kaila Anjanita. Terima kasih. Monggo kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yang Bu. ingin saya tanyakan, berarti asesmen nasional ini berlaku dalam kondisi pandemi ataupun tidak, atau gimana Ustadz? Atau memang seterusnya? Lalu karena kan mengingat tadi metodenya online semua. Lalu mungkin sama dengan penanya sebelumnya, bunda-bunda dan ayah sebelumnya, lebih ke bagaimana sosialisasi terhadap Ananda supaya benar-benar tumbuh kesadarannya, tanggung jawabnya untuk memang lebih banyak membaca atau lebih tekun lagi, karena jujur selama masa pandemi hampir 1 tahun ini saya lihat anak-anak kayak lebih kurang bersahabat dengan bukunya sendiri, jangankan buku bacaan, buku pegangan sendiri aja tuh terkadang harus selalu diingatkan untuk selalu disiapkan sebelum sekolah. Gitu Ustadz, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, Ustadz. Dijawab dulu ya. Ije Ustadz. Oke, terima kasih ayah bunda yang sudah aktif untuk bertanya. Jadi memang harus kalau saya curhat dikit ini, kalau di pembelajaran seperti ini, biasanya anak-anak tuh malu seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini alhamdulillah panjenengan masih menyalakan kameranya. Kalau anak-anak itu susah sekali. Nah, termasuk ketika dibuka sesi pertanyaan, silahkan yang kurang jelas bisa ditanyakan. Itu langsung diam 1000 bahasa. Malah kadang kameranya langsung dimatiin. Kalau enggak gitu langsung dia keluar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih hari ini Bapak Ibu juga merasakan proses pembelajaran yang kami lakukan setiap hari itu seperti ini. Yang pertama mohon izin menanggapi dari pertanyaan yang terakhir dulu, karena tadi pertanyaan 1, 2, dan ketiga yang B tadi insya Allah hampir sama, jadi intinya hampir sama. Maka saya coba menanggapi pertanyaan yang ketiga yang A. Jadi apakah AKM ini atau asesmen nasional ini berlaku dalam kondisi pandemi saja? Jadi tidak Bu, kebetulan timingnya itu kita pas pandemi. Nah jadi itu adalah suatu terobosan dari Mas Menteri begitu untuk memperbaiki sistem penilaian yang ada di Indonesia. Kenapa? Tadi kalau kita tarik ke belakang tadi di hasil PISA itu Indonesia masih sangat di bawah. Nah, jadi latar belakangnya atau penyebabnya tadi alur berpikirnya seperti tadi. Maka bagaimana desain penilaian atau asesmen yang itu pas, yang bisa memperbaiki mutu pendidikan. Maka diambillah kebijakan yang itu adalah asesmen nasional atau AN. Jadi nanti terus Bu, mungkin selama Mas Nadiem menjadi menteri, atau mungkin bisa diteruskan oleh pejabat berikutnya begitu. Jadi ini terus Bu. Cuman kebetulan memang saat ini sedang pandemi. Lah kenapa kok online ya? Tadi memang untuk membelajarkan tadi kecakapan hidup di abad 21 tadi salah satunya adalah kemampuan untuk menguasai IT begitu. Kemudian yang pertanyaan pertama dari ayah Mas Hilbram ya sama Mbak Oci tadi hampir sama, juga pertanyaan dari mamanya Mbak Kaila tadi ya juga hampir sama. Apa yang bisa disiapkan sekolah ya? Nah ini sebenarnya pertanyaan menarik, nanti barangkali yang saya sampaikan kurang jelas, kurang pas, bisa disambung langsung Saudara Yuni dan teman-teman tim jenjang kelas 4. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu bersyukur sekali. Alhamdulillah di Rahmat ini sampai saat ini pembelajaran masih berjalan dengan sangat-sangat baik. Kalau Bapak Ibu menengok di sekolah-sekolah lain, mungkin akan sangat jauh berbeda begitu. Nah,
Yang kedua, apa sih triknya sekolah untuk menghadapi AKM ini? Yang pertama adalah yang sekarang kita lakukan. Kita sudah istilahnya menjemput bola, kita sudah diskusikan di jajaran sekolah, kemudian kita adakan sosialisasi ini untuk bisa memberikan, mengabarkan kepada Bapak Ibu nanti kebijakannya seperti ini, dan otomatis ini sekolah juga sudah menyiapkan, mulai dari tim pengajarnya, kemudian nanti juga harus sinkron dengan Bapak Ibu. Jadi ini langkah pertama adalah sosialisasi kemarin ke rekan-rekan guru, nah sekarang ke Bapak Ibu ini. Nanti juga secara berjenjang ya, nanti mungkin bisa lewat wali kelas, ini juga disampaikan kepada anak-anak. Terkait pembiasaan membaca tadi, sebenarnya juga kita juga harus banyak bersyukur nih, karena di Rahmat ini sebenarnya program literasi itu sudah sangat banyak sekali. Ya, program literasi itu yang kita pakai buku itu, yang ada resum, itu juga sudah sangat bagus. Tinggal nanti memang kontrolnya kita agak sulit ya, kita kontrolnya agak sulit dan memang perlu kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian di pembelajaran kemarin saya coba begini. Biasanya kita SOP-nya itu pagi ada meeting Bapak Ibu ya, ada meeting, kemudian ketemu anak-anak kurang lebih 30 menit begitu. Setelah itu di situ ada diskusi, kemudian setelah itu anak-anak belajar sendiri, jadi personal di rumah begitu. Nah, saya coba kemarin itu untuk membaca anak-anak, membaca meresum, dan memang responnya juga kurang memuaskan begitu. Artinya mereka kalau disuruh membaca itu memang sampai saat ini agak susah. Apalagi ketika Ustadz-Ustadzah tidak secara langsung melihat. Dan apalagi ketika barangkali orang tuanya tidak mendampingi di rumah. Nah, ini lebih susah lagi. Jadi ketika orang tuanya juga harus kerja, maka akan susah lagi. Nah, yang dilakukan sekolah yang berikutnya tadi sudah menyiapkan buku, jadi ada buku suplemen Bapak Ibu untuk semua siswa. Nanti pengambilannya menunggu jadwal dari sekolah. Itu di situ buku yang memuat soal-soal AKM. Nah, tentunya ini sekolah mohon Bapak Ibu juga untuk bisa aktif mendampingi anak-anak di rumah, karena kita kan ketemunya hanya via online gitu. Jadi ketemu di awal pagi tatap muka tadi. Jadi kontrolnya lebih banyak di ayah bunda semua. Jadi ketika nanti buku itu sudah diterimakan, maka kontrol untuk belajar atau membaca itu adalah di ayah bunda semua. Jadi nanti semoga nanti dari sekolah ada juga model buku penghubung gitu, atau nanti wali kelas bagaimana triknya untuk supaya anak-anak itu benar-benar membaca buku itu. Ya, dan orang tua juga nanti bisa aktif untuk komunikasi dengan guru kelas, wali kelasnya. Enggak apa-apa, insya Allah kami selaku wali kelas, guru kelas akan sangat senang sekali ketika Bapak Ibu bisa menyampaikan kekurangan-kekurangan yang itu nanti jadi pertimbangan bagi kami untuk melakukan perbaikan. Mungkin sementara itu dulu Bapak Ibu, barangkali Ustadzah Yuni atau Ustadzah Nika, teman-teman yang lain bisa menambahkan. Monggo Ustadzah Yuni untuk dapat memberikan tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bunda. Pertanyaannya sangat bagus. Tadi juga Ustadz John sudah memberikan jawaban, ini saya hanya nambahi aja. Jadi untuk membiasakan anak membaca, itu memang sekarang di masa pandemi ini kita beberapa waktu yang lalu kita sudah meluncurkan adanya digital library enggak ya Bunda? Meskipun sekarang masih bukunya masih sekitar 100 mungkin, dan ini akan terus kami tambah. Jadi nanti anak-anak bisa meminjam buku ini secara virtual. Jadi nanti akan
dari pihak perpustakaan pada kelas pengembangan diri literasi, nanti tolong anak-anak bisa benar-benar mengikuti. Nantinya itu kita akan memberikan kegiatan-kegiatan kepada anak-anak untuk memotivasi mereka untuk bisa meminjam buku virtual. Jadi nanti caranya bagaimana dan seterusnya, insya Allah di kelas pengembangan diri itu sudah disampaikan Ayah Bunda. Jadi sekolah akan memenuhi fasilitas itu supaya anak-anak kita ini kan dulu pembiasaan suka membaca dulu. Jadi mungkin dari buku-buku cerita-cerita dulu, nanti buku-buku ensiklopedi, buku-buku kemudian ke buku pelajaran. Jadi memang kita harus membiasakan lingkungan yang literat, lingkungan yang mendukung kondusif anak-anak untuk suka membaca. Dan itu karena kondisi pandemi, ya kita memang di tahun ini perpustakaan kita ada perpustakaan digital lah ya Bunda. Nanti insya Allah untuk semester 2 ini kita akan menambah koleksi bukunya. Jadi nanti dari rumah pun Ayah Bunda bisa melihat koleksi-koleksi bukunya dan nanti bisa memotivasi anak-anak untuk meminjam bukunya, ada ini pinjam seperti itu. Jadi di sekolah pun Ayah Bunda sebenarnya seperti yang diterangkan oleh Ustadz John tadi, kita ada buku pembiasaan membaca. Nah ini untuk mendukung program AKM ke depannya ini nanti dari programnya perpustakaan nanti itu akan lebih digencarkan lagi supaya anak-anak memanfaatkan buku itu. Jadi ada ada program membaca, kemudian buktinya membaca apa, dibuat resume dan seterusnya yang biasanya dulu pernah kita jalankan, akan kita jalankan kembali ya Bunda. Seperti itu. Itu di tingkat sekolah. Kita akan memenuhi buku-buku koleksi, buku-buku digital itu lebih banyak lagi. Karena ini sebenarnya banyak yang merasa bukunya kurang. Memang sangat kurang. Kita insya Allah semester 2 akan segera kita penuhi ya Bu. Kemudian selanjutnya ini juga dari perpustakaan sekolah, dari pustakawannya akan merancang ada yang peminjaman buku take away, itu akan digalakkan kembali Ayah Bunda. Jadi perpustakaan kita mempunyai sudah ada yang namanya katalog digital. Di situ nanti anak-anak bisa memilih buku, kemudian bisa pesan buku dan bisa tinggal mengambil ke sekolah nanti mungkin ketika mereka Ayah Bunda mengambil portofolio sekalian mengambil buku. Itu beberapa yang kita upayakan Ayah Bunda. Karena memang kondisi pandemi ini menuntut kita untuk inovasi apalagi seperti itu. Jadi kami sangat berharap nanti adanya program-program itu Ayah Bunda bisa memotivasi, bisa mengawal supaya anak-anak bisa senang membaca. Jadi yang tadi saya sampaikan, yang buku virtual yang dari digital library tadi bisa dilihat lewat HP Ayah Bunda. Jadi membaca cerita bisa pinjam buku di situ, bisa dibuka lewat HP. Nanti mudah-mudahan ini bisa jalan dengan baik Ayah Bunda dan bisa mendukung program asesmen nasional ini. Mungkin sementara itu, kemudian di sini ada saya lihat di chatnya ada pertanyaan dari orang tua dari Mas Fikri Putra Ramadhani. Mungkin nanti Ustadz Jen juga bisa nambahin ya di situ. Tadi kan disampaikan kalau tidak semua siswa yang dites literasi. Nah, itu berapa persentase siswa yang akan dites? Apakah ditentukan dari pusat? Ayah Bunda. Jadi sekolah tidak bisa memilih siswanya ini tidak bisa. Diambil dari data Dapodik sekolah. Jadi yang muncul namanya siapa yaitu nanti yang akan mengikuti asesmen nasional seperti itu. Dan berapa jumlahnya itu yang menentukan dari pusat. Nanti mungkin Ustadz Jen bisa menambahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi di bawahnya.
apakah asesmen ini materinya meliputi kelas 5 saja atau secara keseluruhan dari awal maupun dari akhir jenjang kelas 5. Jadi nanti mungkin Ustadz John bisa menyampaikan ya Ustadz untuk materinya apa saja. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, yang jelas ini tidak menilai individu siswa. Karena ini di awal kelas 5, materinya tentu saja dari kelas-kelas sebelumnya. Baik, mungkin itu Ustadz John bisa menambahkan untuk 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ustazah Nika, ini langsung disambung pertanyaannya di chat, bisa dijawab ya. Inje monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ayah Bunda secara langsung ini Najwa Tahia Afan mau tanya untuk pengumuman nama-nama siswa masuk peserta KM nanti diumumkan bulan apa? Nah ini kita juga belum tahu ya, tapi nanti begitu ada update info akan segera kita teruskan ke ayah bunda. Nah karena nanti kan juga perlu dilatih untuk teknis pengerjaannya. Jadi nanti insya Allah begitu sudah ada update info segera kita sampaikan. Yang berikutnya tadi Mas Fikri sudah sekilas dijawab Ustazah Yuni ya. Tidak semua siswa, nah berapa prosentasenya ini belum ada sampai sekarang. Kemudian yang jelas nanti setelah persentase itu ada cadangannya 5. Nah itu cadangan juga dari pusat. Jadi kita yang jelas pihak sekolah tidak diberi kewenangan sama sekali untuk menentukan siapa-siapa peserta AKM nanti. Jadi semuanya adalah kebijakan dari pusat, kita nanti tinggal ngikuti gitu aja. Jadi makanya semuanya harus siap ya. Jadi semuanya harus siap, disiapkan sejak dini dengan tadi paling tidak dengan banyak membaca tadi. Kemudian yang Mas Fikri mencakup materi kelas 5. Ya nanti kemungkinan besar di kelas 4, 5, 6. Ya, jadi karena ini materinya adalah logika ya, penalaran. Jadi bisa jadi nanti yang keluar itu materi kelas 4, 5, 6. Ya, materi kelas 4, 5, 6. Tapi secara umum. Dan itu bisa insya Allah bisa terukur. Jadi kan ada levelnya ya. Tadi kan ada levelnya, ada 3 stage gitu ya. Ada level low, ada middle, ada high gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang mungkin dari kelas bawah, kelas 4 begitu, ada yang dari kelas 5, ada yang dari kelas 6. Saya lanjut, terus ini ada satu lagi dari orang tuanya Mas Akhtar Pramatya. Assalamualaikum, cuman memperjelas berarti inti dari UN ditiadakan diganti akal. Oke. Tadi sebenarnya sudah nggih. Pada intinya sebenarnya bukan ya AN ini tidak menggantikan UN ya, karena AN ini lebih komplit ya, ininya lebih komplit. Cuman memang kebetulan pas momen UN-nya ditiadakan, kemudian ada asesmen nasional ini begitu. Dan nanti penilaian untuk sekolahnya, betul Ibu. Jadi tidak mengukur, tidak menilai individu siswa, tetapi sekolah. Semua siswa ya, semua siswa kelas 5 harus siap-siap gitu. Ada lagi, satu lagi ternyata ada lagi ini diteruskan apa dibuka yang live dulu? Satu lagi ya. Satu lagi. Nggih, Penanganannya untuk semua siswa hanya beda waktu gitu nggih. Apa sama soalnya antara tahap 1? Jadi seperti yang kami sampaikan Bu, ini nanti tidak semua kelas 5, tetapi ada hanya beberapa sampel ya. Bisa jadi nanti model prosentase atau mungkin ditembak langsung 30 begitu tiap sekolah, kita tidak tahu sistemnya seperti apa. Yang jelas untuk cadangan ada 5 anak dan itu semua yang menentukan adalah pemerintah. Kemudian
sama soalnya. Jadi beda Ibu. Tiap-tiap anak ketika misalkan ada 30 anak dalam sebuah labcom itu, kemudian si A, si B, itu soalnya jelas beda. Kita tadi pakai CAT ya. Pakai CAT itu kita tidak bisa melihat soalnya semuanya. Tadi sudah saya simulasikan, misalkan A menjawab satu soal dan itu benar, maka di soal berikutnya dia akan diberikan soal yang levelnya lebih tinggi dengan model yang sama tapi levelnya lebih tinggi. Nah, misalkan si A tadi mengerjakan soal tapi salah, maka di nomor berikutnya dia akan diberikan soal dengan level yang sama tetapi yang lebih low di bawahnya, lebih mudah begitu. Dan tiap anak itu beda-beda, pasti beda. Ya, pasti beda. Kalau di CBT yang UN itu kita tahu ya, kalau di UN atau di ujian sekolah itu biasanya soalnya sama, hanya nomornya yang random begitu ya, nomornya diacak, diwolak-walik gitu. Tapi kalau di AKM ini beda Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan dulu, monggo. Oke, terima kasih Ustadz John atas penjelasannya, Ayah Bunda. Jadi memang butuh kerjasama untuk kita semua, untuk mengkontrol anak-anak dalam menumbuhkan kesadaran untuk mau membaca, Jadi diawali dari hal-hal yang sederhana, bacaan yang dia sukai, kemudian setelah itu baru kepada materi-materi pembelajaran. Jadi insya Allah dengan dukungan dan kerjasama dari semuanya, semoga dapat menghantarkan anak-anak kita semua menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berakhlak. Baik, kami buka lagi sesi pertanyaan berikutnya, Untuk yang ingin live lagi mungkin, 3 penanya berikutnya. Atau mungkin sudah sangat jelas sekali. Oke, baik. Untuk pertanyaan di chat, ada lagi yang bertanya, dari Ananda Mesya. Orang tua Ananda Mbak Mesya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang mengikuti AKM sebagian siswa saja, bagaimana dengan penilaian siswa yang tidak mengikuti AKM? Oke. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa AKM ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, jadi tujuannya untuk memberikan penilaian pada sekolah, kualitas pendidikan di sekolah. Jadi mungkin bisa ditambahkan, Ustadz John? Zeus, yang di chat ya? Yang di chat, ya. Oh ya, untuk anak-anak yang yang tidak mengikuti AKM. Jadi nanti kita ngikuti ini, nanti dari kementerian nanti juga akan ada formulasi yang itu untuk anak-anak yang tidak ikut AKM. Jadi nanti sistem penilaiannya seperti apa, nanti kita juga sampai saat ini belum update, nanti insya Allah akan segera ada informasi dan bisa kita siapkan gitu. Tapi yang jelas untuk yang AKM ini adalah sebagian siswa saja, hanya sampel dan tidak mengukur individu siswa, tetapi adalah untuk mengukur kualitas atau mutu pembelajaran di sekolah gitu. Itu sudah ini pukul 11. Sudah pukul 11:30, Ya, baik. Mungkin masih ada lagi yang penasaran, Ustadz. Ya.
Oh, alhamdulillah. Oh, ini ayah dari orang tuanya Mas Hilbram, Mas Fabian. Ya, menit. Nandakan. Ya, Assalamualaikum. Iya, Saya Waalaikumsalam tiga warahmatullahi anak. wabarakatuh. Pilih 2 anak. Kalau kelas 4 2 anak, 1. Nah ini Mas saya memang ini ya untuk mengasah hobi-hobi itu tadi ya karena sebetulnya alangkah bagusnya itu sudah dimulai dari kecil. Artinya ya kalau mulai kita bersyukur dimulai dari kelas 5. Coba kalau dari kelas 3 itu kan berat nanti untuk. Nah, ini enak untuk menentukan dari juga nilai kualitas dari sekolah yaitu bagaimana juga baik buruknya sekolah itu nanti dilihat juga dari penilaian terhadap siswa itu sendiri, nilai-nilai hasilnya. Nah, saya memang ada suatu masukan bagaimana kalau dari tingkat SD dan TK itu ada suatu kerjasama sehingga di kelas 5 itu begitu tes itu anak-anak betul-betul dia sudah memahami dan lancar. Ini yang harus karena menurut saya itu bersyukur sekali karena dimulai kelas 5 kenapa harusnya ini sistem begini itu diterapkan di kelas 3 gitu loh. Sehingga anak sudah bisa lancar membaca. Kalau semua saya kira kalau jujur semua dari kelas 1 Ustadz saya bingung karena apa anak-anak di kelas 1 itu bacaannya sekarang itu untuk anak tingkat 5 SD, kelas 5 SD dulu. Kalau sekarang udah tebal-tebal, ini memerlukan suatu kecepatan membaca, pemahamannya secara cepat. Makanya dari TK saya sarankan harus ada suatu kerjasama dan ini Rahmat ini sudah ada 3 insan, lembaga pendidikan dari PAUD, TK, kemudian SD dan SMP. Syukur-syukur nanti saya perguruan tinggi hingga bisa sudah satu klub ini bisa cita-citakan juga begitu. Saya yakin kalau itu bisa diterapkan, itu nanti menuju TK, jangankan menuju TK, sebelum TK itu anak itu sudah pintar membaca, itu sudah paham, gitu lah. Dan alhamdulillah saya dulu sampai anak saya itu 3 tahun itu sudah ngajari bahasa Belanda ke saya. Ini satu buktikan semacam itu. Jadi nanti tolong bagaimana ada suatu semacam program yaitu untuk membaca itu anak-anak semacam suatu game. Saya yakin kalau anak sudah sistemnya game itu muncul dia game dalam membaca, dia sekolah nanti akan betul-betul kualan dia akan membutuhkan untuk buku-buku karena memang nanti seharusnya perpustakaan SD itu besar seperti yang pernah saya alami di Bandung itu untuk anak tingkatan TK itu perpustakaannya itu sudah 3 ruang los gitu ya. Ya terima kasih gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan sarannya J dari Ayahanda Mas Fabian. J, ini masih ada yang raise hand ya Ustadz? Yes. Monggo silahkan dari bundanya Mbak Kaila. Ya, Afwan Ustadz, sekedar menuangkan isi pikiran, mungkin untuk sekedar sedikit saran, kalau berkenan untuk memancing kembali anak-anak senang membaca, memahami literasi, saya kepikiran untuk anak-anak ini seperti dibuatkan lembar kerja, tapi khusus literasi, semisal lembar kerjanya itu ada bacaan cerita, lalu kemudian di bawahnya ada soal seperti menyebutkan lingkarilah kata-kata yang kita dengar atau pesan-pesan atau semacam hal-hal pertanyaan menarik untuk memancing anak itu awalnya membacanya itu jadi seperti senang gitu Ustadz. Seperti itu. Mungkin itu aja seperti lembar kerja. Itu aja mungkin apa yang ada di dalam pikiran saya. Terima kasih Ustadz dan Ustazah Nika. Terima kasih.
Ustazah Nika izin menanggapi dari usulan Bapak Ibu tadi. Nggih, Nggih. monggo Ustaz. Oke, ini saya cepat saja nih Bapak Ibu karena waktunya sudah lewat. Terima kasih sekali, Masya Allah. Ternyata memang sebenarnya kita kayaknya perlu dijadwalkan sering-sering ini agenda kita diskusi dengan orang tua Ustazah Yuni, barangkali nanti bisa difasilitasi. Ternyata ketika kita udah ketemu gini, nanti insya Allah akan Bapak Ibu bisa menyampaikan beberapa problem pendampingan di rumah, nanti kita carikan solusinya bareng-bareng begitu nggih. Tadi sudah terbukti muncul beberapa ide alternatif dari Bapak tadi yang sudah luar biasa nggih. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan Pak, itu kita sudah sebenarnya Pak untuk yang bahkan kita sudah punya 2 perpus Pak sekarang. Ada perpus Solo sama perpus Kayangan Pak, alhamdulillah. Sama yang luar biasa lagi, tadi sudah disampaikan Ustazah Yuni, kita sudah punya perpus digital Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sekolah sudah sangat-sangat luar biasa ya berusaha untuk memfasilitasi. Nah, ini semua tentu membutuhkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Jadi membutuhkan dukungan, partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Kita sudah menyiapkan Digilib, Digital Library. Ini sudah luar biasa, mungkin SD ini satu-satunya di kota. Memang belum kita launching, tapi secara informasi kemarin sudah disampaikan di kita, mungkin juga hanya Rahmat saja Pak yang punya kelas literasi begitu, dan kita sudah punya produk buku dan seterusnya. Tapi alhamdulillahirobbilalamin tadi Pak masukannya sangat luar biasa. Insya Allah akan kami catat, kami sampaikan supaya nanti jadi evaluasi untuk yayasan dan kepala sekolah 4 jenjang untuk bisa sinkron begitu. Nggih. Kemudian untuk Ibu tadi, alhamdulillah Bu, matur suwun sangat, itu sangat inspiratif. Nah, sebenarnya itu sudah dulu nggih, cuman karena apa namanya, kita tinggal kurang di proses pemantauan, dan itu nanti Ibu begitu buku numerasi nanti sudah diberikan, maka otomatis nanti kita latihannya di sana, dan di situ sudah ada insya Allah model-model soal AKM, kita belajarnya dari sana. Dan inilah salah satu usaha sekolah, ikhtiar sekolah untuk menyiapkan anak-anak kita supaya siap lebih awal begitu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sangat menginspirasi. Nanti selain dari buku suplemen yang tadi, nanti juga yang panjenengan sampaikan insya Allah akan jadi referensi kami yang secara langsung nanti terlibat di pembelajaran. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Ustazah Yuni barangkali menanggapi, Ustazah Nika, atau kalau sudah cukup nanti barangkali Bapak Ibu ini mohon nanti bisa update info di website sekolah. Bapak Ibu sudah pernah mengakses website sekolah kah? Sekolah kita sudah punya website Bapak Ibu. Di sana nanti insya Allah setelah ini akan kami update info tentang AKM. Kemudian di sana Bapak Ibu ada kami tautkan Digilib, dan barangkali putra-putrinya sudah mendownload, mohon juga bisa dipantau. Jadi karena banyak waktu yang anak-anak itu di rumah, maka sekali lagi perlu kami kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu. Jadi kami sudah fasilitasi, jadi mohon dipantau juga ketika di rumah, misalkan di hari weekend seperti ini, nanti anak-anak bisa membuka HP-nya, di situ ada Digilib, atau mungkin nanti ini juga sekolah ada nanti referensi digital juga Bapak Ibu, juga diakses lewat HP atau laptop. Ini masih kita uji cobakan di satu kelas dulu, nanti kalau sudah jalan insya Allah akan kita berikan ke semua begitu. Jadi insya Allah sekolah selalu berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyiapkan anak-anak begitu.
Baik, terima kasih. Saya jadi panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustazah Nika. Nggih. Nggih, terima kasih Ustadz, terima kasih juga untuk Ayah Bunda atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Terima kasih atas saran-saran dan masukannya. Insya Allah akan menjadi bahan koreksi untuk kami semuanya. Baik, demikian ya serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ayah Bunda tadi belum ada sesi foto bersama ya Ustadz, screenshot Ya, untuk yang di akhir. ya sesi terakhir. Inji. Mohon maaf, mohon semuanya di-on-kan kameranya. Dia akan diambil screenshot foto bersama. Dikasih aba-aba, nanti saya ngambilnya. ya. Nanti bisa duduk kayak foto KTP dulu, terus kemudian gaya bebas gitu. Nggak apa-apa, monggo dikasih aba-aba. Dia untuk yang ini saya lihatkan biar nanti Bapak Ibu bisa mengepaskan posisinya. Saya share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat posisi duduknya itu seperti apa gitu. Monggo dinyalakan Bapak Ibu kameranya sebentar saja. Kelihatan share screen-nya? Ini Bapak Ibu sudah duduk rapi kayak nonton bioskop ini sudah? Oke, monggo dipaskan yang masih miring. Tetap jaga jarak nggih. Monggo Ustazah Nika bisa dikasih aba-aba. Untuk yang sesi pertama foto seperti foto KTP nggih. Foto formal. Baik. 1, 2, 3. Monggo lagi Us. Baik, terima kasih. Yang kedua, Bunda, Ayah Bunda. Sesi ini boleh bergaya. Boleh bergaya. Atau tangannya di depan gini, Mas. Oke, boleh tangannya gini mungkin? Atau bagaimana gini, Ustadz? Atau begini? Oke, monggo. Oke, monggo, silahkan. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah Us? Apalagi? Sampun nggih, Ustadz? Nggih, monggo sampun. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda nggih semuanya. Semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Monggo silahkan boleh meninggalkan meeting. Dapat ditekan tombol itu yang warna merah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz dan Ustazah, izin terima kasih. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih.